Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semuanya. Di antaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik dan hidayah, yang dengan itu semuanya kita bisa berkumpul di tempat ini melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kehadiran kita di sini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, dan juga menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti biasa di Sabtu pekan ketiga ini kita membahas kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar. Karena memang di dalam Islam itu ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Dua hal ini menjadi aturan di dalam Islam yang menjadi syariat kita sebagai umat Islam, yaitu apa yang disebut dengan al-awamir wan nawahi, perintah dan larangan. Hampir semua syariat Islam isinya ini, imma perintah atau larangan. Maka yang namanya perintah wajib bagi kita untuk melaksanakannya. Yang namanya larangan wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Apabila seseorang mendapati perintah namun dia tidak kerjakan, dia mendapati larangan tapi dia langgar, maka orang tersebut dikatakan bermaksiat. Dan pembahasan kita ini kaitannya tentang an-nawahi, larangan-larangan yang wajib untuk kita tinggalkan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan dosa besar yang keempat, ya. Karena yang pertama itu syirik yang sudah kita bahas. Yang kedua qatlun nafsil lati haramahullah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga as-sihru, melakukan praktek-praktek sihir. Kemudian yang keempat yang sudah kita pelajari juga, yaitu tarikus sholat, meninggalkan sholat. Adapun dosa besar yang kelima
yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, yaitu tarikuz zakat, enggan membayar zakat. Jadi termasuk dosa besar adalah enggan membayar zakat, yang harta tersebut akan menjadi bahan setrikaan nanti di yaumul qiyamah. Oleh karena jemaah sekalian, ketika kita memiliki harta yang berlimpah, memiliki uang tabungan, emas, kendaraan, semua itu pada hakikatnya adalah titipan. Titipan yang menjadi ujian bagi kita semuanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa yang namanya harta itu adalah apa? Ujian. Di mana Allah menguji kita. Apakah dengan harta yang banyak tersebut kita termasuk orang-orang yang bersyukur, selalu ingat sama Allah, atau termasuk orang-orang yang kufur? Jika dia termasuk orang yang bersyukur, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku itu sangat pedih. Jangan sampai kita seperti Qarun yang dia bersusah payah mengumpulkan harta, namun ternyata dihinggapi penyakit sombong. Merasa apa yang dimiliki itu semata-mata hasil jerih payahnya sendiri. Ketika ada orang yang datang kepadanya meminta bantuan, memungut zakat, dia pun dengan sombong mengatakan, ini semua hasil usahaku. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala membinasakan Qarun, menenggelamkan dia dan juga harta-harta yang dia miliki ke dalam tanah. Nah inilah ya azab yang sangat pedih bagi orang yang sombong terhadap hartanya. Salah satu bahan pertanyaan, salah satu hal yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah masalah harta. Di pada mahsyar kita akan dikumpulkan. Dan di antara perkara yang akan ditanya, apa kata Nabi SAW? La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam sampai dia ditanya dua hal, sampai dia ditanya 4 hal. An umrihi fi ma'afna, umurnya untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fi ma'abla, tentang masa mudanya untuk apa ia pergunakan. Apa yang ketiga? Wa an malihi min aina iktasaba wa fi ma unfiq. Harta yang kita miliki sekarang nih, tabungan, rumah, motor, mobil, semuanya. Ingat, Allah akan bertanya. Allah akan menghisab. Allah akan bertanya 2 hal. Dari mana engkau dapat? Dan kemana engkau infakkan? Kemana harta-harta tersebut engkau salurkan? Kalau kita mengambil harta yang zalim, hasil manipulasi data, menerima suap, mencuri, korupsi, atau dari jalan-jalan haram lainnya, maka itu akan menjadi sumber api neraka. Apa kata Nabi SAW? Man akala minas suhti fannaru awla bihi. Barang siapa yang dia memasukkan makanan yang haram, maka neraka lebih berhak darinya. Pikir 1000 kali jamaah sekalian. Kita hidup di dunia ini gak lama, hanya sekitar 6 tahun, 70 tahun. Maka tatkala ada kesempatan untuk mengambil harta yang sudah kita ketahui bahwa sumber itu adalah haram, tinggalkan jamaah sekalian. Kita merasakan nikmat uang tersebut, harta tersebut tidak untuk selamanya. Tetapi kalau kita ambil, kita pergunakan, maka imbasnya itu akan menjadi bahan api neraka.
Ya, ini penting kiranya kita harus betul-betul cerdas ketika kita ada kesempatan untuk mendapatkan harta. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zakat adalah salah satu ibadah badaniyah. Karena memang secara umum ibadah yang Allah bebankan kepada kita ada ibadah yang sifatnya badaniyah, ada ibadah yang sifatnya maliyah. Badaniyah nggak pakai biaya, cukup kita bergerak, anggota badan kita yang melakukan. Seperti apa? Sholat pakai duit nggak? Tidak. Ya, cukup kita menggerakkan badan kita. Takbiratul ihram, ruku, sujud, i'tidal, tahiyat akhir. Nah, ini namanya ibadah badaniyah. Demikian pula qiraatul Quran, berzikir, lisan kita berbicara. Ada lagi ibadah maliyah. Kita cukup berdiam, tetapi yang bermain adalah harta. Ya, inilah seperti apa? Zakat. Ya, ada lagi ibadah badaniyah maliyah, pakai harta dan juga berkaitan dengan anggota badan. Apa itu? Haji. Kita berangkat ke sana, mau tidak mau harus memiliki harta. Kemudian kita tawaf, sa'i, tentu ini dengan anggota badan kita. Zakat secara bahasa artinya an-nama, berkembang. Adapun secara istilah yaitu di mana seseorang wajib untuk mengeluarkan sebagian hartanya. Dan zakat merupakan rukun Islam yang keberapa, jemaah? Yang ketiga. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Artinya jemaah sekalian, Islam ini seperti sebuah bangunan. Bangunan yang kita ada di dalamnya ini disebut masjid, musola. Bangunan itu dikatakan musola jika ada yang namanya tiang, jika ada yang namanya tembok, pondasi, atap, dan yang lainnya. Demikian pula Islam adalah sebuah bangunan. Artinya tidak dikatakan Islam kecuali di sana ada yang namanya ada tiangnya, temboknya, pondasinya. Ya, itulah yang disebut dengan arkanul Islam. Pondasinya adalah mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Tiangnya adalah sholat. Mungkin temboknya atau atapnya adalah zakat. Berarti belum dikatakan muslim yang sejati, belum dikatakan memeluk Islam secara totalitas kalau dia masih meninggalkan salah satu dari rukun Islam tersebut. Sholat sudah kita bahas. Nah, zakat inilah yang penting untuk kita ketahui. Harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, kemudian ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya. Apakah mobil kita wajib dizakati? Apakah rumah kita wajib dizakati? Insya Allah mungkin kita akan bahas masalah ini. Dan zakat, jamaah sekalian, ini termasuk ibadah yang paling banyak Allah sebut di dalam Al-Quran. Ya, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah gandengkan antara perintah sholat dan perintah zakat. Seperti misalnya dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sholat wajib, demikian pula zakat. Jangan sampai kita membeda-bedakan antara syariat sholat dan syariat zakat. Dan zakat ini istimewanya jamaah sekalian,
itu tidak hanya disyariatkan kepada umatnya Nabi Muhammad saja. Kalau kita mencermati apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka kita akan dapati bahwa yang namanya syariat zakat juga diperintahkan kepada umat-umat terdahulu. Apa kata Nabi Isa dalam Al-Quran? Waj'alni mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini kata Nabi Isa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang berkah dimanapun aku berada. Dan Allah mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan sholat, wazakah dan zakat. Berarti syariat sholat dan zakat pernah dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi Isa, Nabi Ismail. Apa katanya? Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakah. Di mana Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Dan juga di dalam surat At-Taubah ayat 11 Allah mengaitkan ukhuwah fiddin dengan zakat. Sekali lagi, Allah mengaitkan ukhuwah fiddin dengan zakat. Artinya, kalau ada orang yang membayar zakat, maka ketahuilah itu adalah saudara kita. Apa kata Allah? Fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fiddin. Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka fa ikhwanukum fiddin, itu adalah saudara kalian. Sehingga kita hukumi dia adalah muslim, saudara kita. Tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita rusak kehormatannya, tidak boleh kita ambil hartanya. Makanya Rasulullah mengingatkan kita, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka betul-betul mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat dan menunaikan apa? Menunaikan zakat. Ini zakat adalah ibadah yang sangat apa jemaah? Yang sangat penting, yang sangat istimewa. Makanya ketika Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Mu'adz bin Jabal, dan ini menjadi kebiasaan beliau untuk mengutus dai-dainya, mengutus ustadz-ustadznya untuk apa? Berdakwah di suatu tempat. Ya. Dan ini juga memberikan faedah kepada kita, anjuran untuk mengirim dai, untuk mengirim ustadz. Apa tujuannya? Berdakwah di tempat tersebut, berdakwah di kampung tersebut. Dan juga hendaklah di antara kita ada yang memasukkan anaknya ke pesantren, kuliah ngambil jurusan agama syariat. Tujuannya tatkala dia pulang, dia bisa berdakwah di mana? Di kampungnya. Jangan sampai anak kita semuanya ngambil ilmu umum. Nanti ke depannya siapa yang akan mengajarkan agama kepada kita? Ya. Makanya ini Rasulullah SAW ketika sahabat-sahabatnya udah pada mapan ilmunya, udah pada kuat ilmunya, maka diutus ke masing-masing daerah. Siapa di antara yang diutus? Ini Mu'adz bin Jabal, sahabat yang mulia, faqih, cerdas. Sampai-sampai Rasulullah mengutus dia ke Yaman. Apa pesan yang disampaikan oleh Nabi kepadanya? Rasulullah mengatakan kepadanya, fa innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Sesungguhnya kaum yang engkau akan dakwahi itu adalah ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yahudi atau Nasrani?
dikasih tahu dulu sama Nabi, umat, masyarakat, kaum yang engkau akan ngisi kajian di situ, yang engkau akan berdakwah di situ, bukan Muslim, bukan orang-orang yang sudah mengenal Islam, tapi dia adalah Yahudi dan Nasrani. Apa maksudnya Nabi mengingatkan Mu'adz seperti ini? Artinya Mu'adz itu disuruh untuk betul-betul apa? Persiapan. Dan inilah, kalau kita ingin menjadi seorang dai, harus betul-betul persiapan. Persiapan di sini maksudnya harus memiliki bekal ilmu. Dakwah ini berat, mengisi kajian seperti ini berat, jamaah sekalian. Artinya tidak boleh sembarangan orang. Jangan sampai dia nggak punya ilmu, bermodalkan hanya mungkin bisa baca tahsin tajwid, tapi sudah menyampaikan masalah-masalah agama yang luas, masalah fikih, masalah akidah, akhlak. Maka adalah kita nyadar diri. Kalau memang kita belum pernah belajar agama dengan baik, maka jangan coba-coba kita menyampaikan ilmu tanpa kita ketahui, tanpa kita menguasai dulu ilmu tersebut. Kenapa? Karena bahayanya luar biasa. Itu khawatir kita berbicara tentang agama tanpa apa? Tanpa ilmu. Dan inilah salah satu tipu daya syaitan, yaitu memerintahkan manusia agar ngomong masalah agama gak pakai ilmu. Innama ya'murukum bil fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Allah setan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, bisu, berbuat keji, kejahatan, dan juga memerintahkan kalian untuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Banyak sekarang dai-dai, istilahnya mungkin dikatakan dai karbitan, baru taubat dari artis, baru taubat jadi preman, sudah tampil di depan umum, menyampaikan ceramah, menyampaikan tausiah, sehingga fatwa-fatwanya, jawaban-jawabannya ketika jamaah ada yang bertanya, bukan malah mengajak manusia kepada kebaikan, tapi malah menyesatkan umat. Inilah yang jauh-jauh hari sudah disampaikan oleh Nabi, yaitu akan datang masanya dai-dai penyeru neraka jahanam. Jadi bukan mengajak ke surga, tapi menyeru kepada apa? Neraka jahanam. Inilah mereka yang kadang retorikanya dalam berbicara, subhanallah, membuat hati ini menangis, terharu dengan omongannya, retorika dalam penyampaiannya. Tapi ternyata apa yang disampaikan jauh dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Kadang yang lebih musibah lagi, kebanyakan di masyarakat kita, ustadz dai yang lebih dia gandrungi, yang pintar melawak, yang pintar membuat jamaahnya apa? Tertawa. Nah ini lebih musibah lagi jamaah sekalian. Orang yang hadir di pengajian yang dari awal sampai akhir ketawa terus, pulang-pulang sakit perut karena kebanyakan ketawa, maka tidak akan menambah keimanan, justru membuat hati ini keras. Karena Rasulullah mengingatkan kita, banyak tertawa tumitul qalba, membuat hati ini apa jemaah? Membuat hati ini mati. Ya. Makanya orang yang berbicara tanpa ilmu, apa kata Allah? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana mas'ula. Jangan kalian berkata tentang sesuatu tanpa ilmu. Ingat, pendengaran, penglihatan, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah seseorang yang ingin berdakwah harus punya apa? Ilmu. Ilmu yang akan dia sampaikan. Materi apa yang dia sampaikan? Kalau dia mempelajari materi fikih, mau tidak mau dia harus menguasai ilmu fikih. Dan gak cukup hanya modal baca tok, tetapi harus apa? Berburu, belajar.
sistem talaki. Ya, karena kalau ilmu agama otodidak, ini sangat bahaya. Khawatir dia mendapati ayat, mendapati hadis, dia pahami hanya mengikuti selera akalnya, hanya mengikuti perasaannya, tidak mengikuti penjelasan para ulama, tidak menuruti penjelasan para pendahulu-pendahulunya yang lebih alim dalam masalah agama. Ya, jadi gak sembarangan jamaah sekalian. Harus menguasai apa yang dia akan sampaikan. Dan juga yang kedua, dia harus tahu bagaimana keadaan mad'unya, jamaahnya. Makanya ini Mu'adz diingetin, kaum yang akan engkau sampaikan itu adalah siapa? Ahlul kitab. Jadi Mu'adz dikasih tahu dulu, dia bukan orang awam, bukan orang badui, bukan orang jahil, tapi mereka adalah orang-orang yang berilmu. Ahlul kitab kan berilmu jamaah. Jadi kasih tahu dulu. Nah setelah tahu, maka yang ketiga dia juga harus tahu metodenya. Bagaimana cara penyampaian dalam berdakwah tersebut. Beda kita memberikan materi ya kepada orang yang sudah dewasa dengan anak-anak yang masih kecil usia TK, SMP. Nah seorang dai itu harus menguasai itu semuanya. Ya. Kemudian apa kata Nabi SAW? Faltakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Wahai Mu'adz, jadikan pertama yang kau ajarkan kepada mereka adalah tentang tauhid. Ini juga memberikan faedah kepada kita pentingnya apa? Meluruskan akidah. Dari metode at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah artinya mensucikan, membersihkan keyakinan-keyakinan yang sesat, kesyirikan, khurafat, tahayul, kebid'ahan, harus dibersihkan itu. Kemudian tarbiyah, setelah bersih ditanamkan pendidikan-pendidikan yang baik. Ini pentingnya kita mempelajari akidah, tauhid. Akidahnya lurus, insya Allah hidupnya lurus. Akidahnya baik, akhlaknya pun baik. Karena perbuatan seorang hamba ini lahir dari mana? Keyakinan. Dari akidahnya mana? Sekali lagi, perbuatan, tingkah laku, akhlak itu lahir karena dari sebuah keyakinan yang ada di dalam hati. Mereka yang menyimpang dari jalan yang lurus karena keyakinannya salah. Mereka yang lihat mungkin yang melakukan bom bunuh diri dengan dalih berjihad, ya mereka adalah pemuda. Kadang kita lihat yang melakukan bom bunuh itu penampilannya apa? Penampilannya muslim. Kadang kita lihat ada yang jenggotan. Tapi ingat, tidak semua orang yang jenggotan teroris, tidak. Ya, kadang ya artinya penampilannya pakai peci. Tapi kenapa dia melakukan hal-hal seperti itu? Karena keyakinannya, akidahnya yang rusak. Karena dari keyakinan dia menganggap pemerintah kafir, polisi kafir, togut kafir. Yang namanya kafir berarti darahnya apa? Halal. Ini keyakinan nih. Kafir, darahnya halal. Dari keyakinan yang seperti ini lahirlah tindakan-tindakan yang merusak. Dia melakukan bom bunuh diri dengan dalih jihad. Nah ini, jadi keyakinan masalah akidah penting ya mas sekalian. Kemudian setelah itu fa'alimhum annallaha iftarada 'alaihim zakat. Setelah engkau ajarkan mereka tentang tauhid, ajarkan mereka tentang sholat dan juga zakat. Ya, inilah poin-poin yang menunjukkan kepada kita pentingnya membayar apa? Bayar zakat. Dan tentu disyariatkannya zakat ada hikmah yang sangat besar jemaah. Zakat menjadi sebab tegaknya syariat Islam dan juga sangat membantu kemaslahatan hidup manusia. Ya, dengan zakat ini negara kita bisa makmur. Karena inilah merupakan salah satu
pendapatan kas negara di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman Nabi nggak ada istilahnya pajak. Yang punya kendaraan onta wajib setiap tahun bayar pajak unta. Pernah nggak dengar ya mas? Nggak ada. Yang punya kendaraan berupa kedelai apa keledai wajib bayar pajak setiap tahun. Tidak ada. Memang kalau kita membaca literatur sejarah di mana umat Islam berjaya, makmur, sejahtera, bahkan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai bingung. Bingung kenapa? Tuh harta di Baitul Mal menumpuk. Mau disalurin kemana lagi? Orang-orang udah pada makmur, kaya. Ibarat kita mah udah punya rumah semuanya, udah punya invest, udah punya toko, kendaraan. Mau dikemanakan lagi nih zakat? Sampai bingung seperti itu. Makmur. Ya. Apakah negara kita bisa seperti itu? Bisa aja mas sekalian, jika mengikuti konsep ekonomi Islam, bukan mengikuti konsep ekonomi kapitalis yang saling yang di situ pasti merugikan orang lain. Jadi di zaman Nabi untuk menambah kas negara ini diantaranya adalah mewajibkan zakat. Ya, kalau tidak zakat biasanya pakai ghanimah, harta rampasan perang, berperang, kemudian mendapat harta rampasan perang, dibagikan, sisanya buat kas negara. Kemudian juga ada istilahnya jizyah bagi orang yang tidak mau meluk agama Islam dan dia mau tinggal di negeri Islam, maka dia bayar upeti jizyah. Jadi itu pendapatan negara di zaman Nabi dan juga di zaman sahabat. Dibentuklah Baitul Mal. Ya, jadi badan yang bertugas untuk mengurusi harta kaum muslimin, mengelola masalah harta. Ya, karena dengan adanya syariat zakat, insya Allah yang miskin tidak terus miskin. Yang kaya dia akan menyisihkan hartanya, mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang miskin, sehingga ini akan timbul kesejahteraan. Tidak ada yang namanya kesenjangan sosial. Hidup manusia menjadi akur. Sekarang coba kita lihat terjadi pembegalan, perampokan. Kadang ya banyak yang mencari harta dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang zalim. Kenapa? Ya karena mungkin salah satu sebabnya ini. Dia terpaksa untuk melakukan perbuatan seperti itu karena dia nggak punya pendapatan. Ya, makanya inilah adilnya Islam, di mana yang miskin mendapatkan harta zakat dan yang kaya wajib untuk membayar zakat. Jadi dari keterangan-keterangan yang tadi saya sampaikan menunjukkan kepada kita bahwa zakat hukumnya wajib bagi jamaah yang memiliki harta. Ya, tabungan yang sudah melebihi nisabnya, yang sudah 40 juta ke atas, maka wajib setiap tahunnya dia untuk bayar zakat. Nah, makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ketika dia diangkat menjadi khalifah, beliau tidak banyak memperluas wilayah Islam, tapi beliau fokus memerangi nabi-nabi palsu dan fokus memerangi orang-orang yang gak mau bayar zakat. Ternyata ada di sebagian mereka setelah Rasulullah wafat mengatakan zakat sudah tidak ada lagi. Zakat hanya ada ketika Nabi masih hidup. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar pun menyiapkan pasukannya untuk memerangi mereka. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang nggak mau bayar zakat, meyakini zakat itu tidak wajib, maka dianggap apa? Kafir. Kafir.
dia mengingkari salah satu dari rukun apa? Rukun Islam. Adapun kalau dia nggak mau bayar zakat karena ogah-ogahan, malas, bakhil, pelit, apakah dia dianggap kafir? Tidak. Tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Karena kan biasanya orang nggak mau bayar zakat karena apa? Bakhil, nggak mau sedekah karena pelit. Ingat, kalau dalam hati kita nih ada penyakit ini nih, bakhil, pelit, maka siap-siap kita menjadi orang yang binasa. Apa kata Nabi SAW? Salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa membinasakan manusia. Apa diantaranya? Suhun muto, kikir yang dituruti. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, keinginan diri ini, berat rasanya. Ya, kadang kita ingin bersedekah, ingin berinfak, menyumbangkan harta kita, membangun masjid. Kadang ada pikiran, waduh, target belum tercapai, mobil belum kebeli, motor belum kebeli, rumah belum lunas. Kalau pikirannya seperti ini terus, sampai mati juga dia tidak akan pernah zakat, tidak akan pernah sedekah. Ya, makanya ketika kita bersedekah, jangan nungguin kita jadi orang kaya dulu jamaah sekalian. Ini kan, kadang-kadang ketika kita ingin sedekah, waduh, ini belum kebeli. Justru ketika kita bersedekah, di saat kita membutuhkan, yang penting intinya tidak memudaratkan kita, tidak membahayakan kita, itu adalah waktu yang sangat utama untuk bersedekah. Ya, kita misalnya gajian 5 juta, sisihkan mungkin ya 100.000, 200.000 untuk bersedekah. Dan yang paling utama adalah bersedekah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Siapa ke mereka? Kita lihat orang tua kita. Kalau memang orang tua kita udah gak kerja atau kerja tapi karena mungkin sudah tua, kerja pas-pasan, ya, jadikan dari gaji kita sebagian untuk orang tua kita. Jadi jangan nungguin orang tua kita butuh, dek, saya lagi butuh duit, ya, baru kita kasih. Tidak seperti itu. Kalau bisa sisihkan, ya. Jangan ada kata, waduh, saya nggak cukup kalau harus memberikan nafkah ke orang tua, nggak cukup harus memberikan ke adik. Bukan tidak cukup, tapi di dalam hatinya dia tidak memberikan luang untuk orang tuanya. Nah itu jamaah sekalian. Jadi ini bakhil. Kalau sudah menguasai hati kita, rugilah kita. Merasa dunia ini sempit. Lebih parah lagi, ada orang yang bakhil terhadap dirinya sendiri. Ada. Jadi bukan hanya bakhil kepada orang lain, tapi kepada siapa? Kepada dirinya sendiri. Punya duit padahal banyak begitu kan, tapi merelakan dirinya itu susah. Gak mau beli motor. Kenapa kamu beli motor? Hemat. Bukan hemat seperti itu. Makanya kan orang dalam membelanjakan hartanya ada 3. Ada yang hemat, ada yang pelit, ada yang mubazir. Ya, kalau seperti ini modelnya hemat atau mubazir. Misalnya, dia tinggal di suatu ruangan, kamar begitu kan, ukurannya mungkin 3x3 atau 4x4, enggak ada ventilasi, ya, mau nggak mau dia harus pakai apa? Pakai AC, iya kan? Nah, kalau dia membelanjakan hartanya untuk beli AC yang 3 PK misalnya, kira-kira ini hemat atau mubazir ya Pak? Mubazir. Mau jadi es, ruangan segitu apa? Pakai 3 PK gitu kan. Nah, kemudian kalau dia seperti ini, dia punya duit untuk beli AC, tapi dia nggak beli AC. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak beli AC? Sayang, udah nggak apa-apa seperti ini. Ini berarti tandanya orang apa ini? Pelit. Karena ada seperti itu ya mas kan. Berat untuk membajakan hartanya. Pakaiannya itu aja. Padahal dia punya duit untuk ganti. Ya, anaknya, keluarganya pengen sekali makan
Ya pengen makan, mungkin pengen makan di luar gitu kan, dia punya duit, tapi nggak mau belanjakan hartanya. Setiap hari tempe tahu gitu kan. Ya ada orang seperti ini, pelit terhadap dirinya sendiri. Jadi jangan seperti ini namanya bukan hemat, tetapi menyiksa diri. Ya, dia setiap hari pergi kerja jalan 10 kilo mungkin atau 5 kilo, nggak mau beli motor, padahal dia punya duit untuk beli motor gitu kan. Alasnya sehat gitu kan. Nah, padahal menyiksa diri. Nah, ini pelit namanya. Kalau hemat itu dia membelanjakan hartanya sesuai dengan kebutuhan hidup. Sekali lagi, hemat itu dia membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan hidup, bukan keinginan. Kalau kita ikutin keinginan, tidak akan ada habisnya jemaah. Ya, butuh punya mobil misalnya Avanza begitu kan tahun 2010 udah nyaman, kemudian juga keluar udah keangkut, udah cukup, butuh, ya kan, butuh sudah. Jangan silau ketika melihat tetangga kita udah punya mobil baru lagi, ya. Maka jangan silau jamaah sekalian, ketika tetangga kita udah manasin mobil Pajero-nya, kita masih baru manasin sayur asem, ya kan. Ya inilah kalau kita ikutin keinginan, tidak akan ada habisnya jemaah. Ya, enggak ada habisnya. Tetangga udah punya mobil ini lagi, tetangga udah tingkat rumahnya, akhirnya kita ikutin tingkat 2 lantai. Ternyata tambah lagi dia 3 lantai. Silau lagi, pengen nambah lagi. Ya ini tidak terasa dia waktunya habis hanya untuk mengejar-ngejar seperti ini, tidak akan ada puasnya jemaah. Ya, makanya orang yang baik ketika rumahnya udah bagus, alhamdulillah mungkin dia sudah punya tabungan untuk masa tuanya, udah punya kendaraan, dan rizkinya masih terus mengalir, usahanya banyak, ya, maka itu semuanya dia jadikan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah muslim yang cerdas. Makanya Allah katakan, "Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah." Carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk bekal akhirat. Jadi dunia itu bukan menjadi apa? Bukan menjadi tujuan, hanya sebagai wasilah. Di sana ada zakat, ada sedekah, ada kewajiban-kewajiban kita yang lain. Ya. Nah inilah sedekah yang paling utama jemaah. Di saat kita membutuhkan harta itu. Ya. Maka orang yang kagak mau bayar zakat, pelit, ancamannya luar biasa. Ingat, apa diantara ancaman bahaya orang yang enggan membayar zakat? Kita baca ayat-ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan azab yang sangat pedih. Apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 34? Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menyimpan emas dan perak, disimpan tuh, tidak dikeluarkan zakatnya, tabungannya sampai ratusan juta, puluhan juta disimpan aja. Atau mungkin ketika sudah wajib zakat, cepat-cepat dia beli barang supaya gak kena zakat. Apa kata Allah? Fabashshirhum, berikanlah kabar dengan azab yang pedih. Apa azabnya jemaah sekalian? Azabnya ini, Allah mengabarkan, sampaikan kepada dia azab yang pedih. Dan Allah pun menyebutkan model siksaannya. Apa model siksaan bagi orang yang menumpuk-numpuk hartanya tidak dibayar zakatnya? Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 35, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari itu harta-hartanya itu akan dipanaskan ke neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Setelah dipanaskan, maka akan
dijadikan sebagai alat untuk menyetrika dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Tahu kan setrika zaman dulu pakai apa itu? Pakai arang ya kan? Ya. Jadi bayangin ya, kalau setrikaan model kayak gitu, pakai arang aja gitu kan, kita tempel ke jidat, apa yang terjadi jidat kita? Nah, ini kita harus ingat seperti ini. Nah itu nanti harta-harta kita itu yang kita tidak keluarkan, yang malah kita mengambil dari harta yang haram, itu akan menjadi bahan setrikaan. Jadi rugi dia, rugi bertahun-tahun. Ya, dia mengumpulkan harta, dia memiliki harta, karena ya yang namanya harta yang banyak kalau disimpan doang begitu kan, ya nggak ada apa-apanya gitu kan, nggak ada manfaatnya. Dia cuma sekedar hanya memiliki. Ya, ujung-ujungnya mati. Ketika dia mati, siapa coba yang manfaatkan harta itu? Ahli warisnya. Kadang ada orang seperti itu, banting tulang setiap hari bekerja lembur, ujung-ujungnya sakit juga. Akhirnya tabungannya buat biaya apa? Berobat. Makanya Nabi mengingatkan kita jangan ngoyo kalau dalam mencari rezeki. Tahu ngoyo? Ya. Artinya Allah perintahkan kita untuk mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi Allah tidak perintahkan kita untuk ngoyo. Ngoyo itu mati-matian dari rezeki. Ya, jangan seperti itu sehingga kita lupa keluarga, lupa anak. Kerja yang normal sehari berapa jam? 7-8 ya kan? Masuk jam 7, pulang jam berapa? Jam 4, jam 3. Udah pulang ke rumah, urusin anak, ya, bercengkrama sama istri, kita baca buku, ngaji, udah. Ini jangan pulang kerja jam 4 lanjut lagi Grab, Gojek gitu kan. Ya pulang jam 10 malam, besok lagi jam 5 berangkat lagi. Apa tujuannya? Buat bayar kredit motor, buat bayar kredit rumah. Ya Allah, seperti ini ngoyok namanya jemaah. Kita akan capek sendiri. Walaupun dia punya banyak rezeki, yang namanya tubuh kita seperti mesin jemaah. Mesin motor dinyalain terus tuh, bakal rusak nggak? Rusak. Demikian pula tubuh kita. Ya, kalau kita ngoyok seperti itu, sedikit istirahat, tidur malam cuma 1 jam 2 jam, pulang jam 10 gitu kan, bukan langsung tidur, melihat HP dulu itu kan tanpa terasa, jam 2, jam 1 baru tidur, jam 5 berangkat lagi. Kira-kira setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, gimana tubuhnya? Dia rusak nggak? Pasti mungkin ginjalnya lah kurang minum, ya paru-parunya lah karena sering bergadang, komplikasi akhirnya. Akhirnya duitnya itu tuh yang tadi ditabungin buat apa? Berobat. BPJS sekarang banyak syaratnya, ya kan? Nah ini jamaah sekalian, sama sebenarnya. Makanya jangan takut, rezeki kita itu semuanya sudah diatur. Apa kata Allah? Kita tidak akan mati sampai rezeki itu sempurna bagi kita. Nggak kemana-mana. Kalau rezeki kita 1 miliar, itu 1 miliar. Maka yang diperintahkan itu adalah kita ikhtiar, jangan ngoyo, jangan mati-matian dalam bekerja. Ya, ada kewajiban terhadap diri kita, istirahat. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut namanya al-wahn. Penyakit yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi SAW, cinta dunia yang berlebihan. Ya, ini jadi ancamannya dia akan disetrika dengan simpenan-simpenannya itu jamaah. Ya. Kemudian apalagi ancamannya? Ini Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 180. Wala yasabanna alladziina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairul lahum. Jangan sekali-kali kalian mengira orang yang bakhil, pelit dengan apa yang Allah berikan kepada mereka itu baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu merupakan keburukan mereka.
Apa kata Allah? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Maka harta-hartanya itu yang dia simpan akan dikalungkan di lehernya jemaah. Dia akan memiliki leher yang panjang. Dia akan mengalungkan hartanya itu semua. Cuma dikalungin tok. Udah tidak ada manfaatnya lagi harta-harta itu nanti pada hari kiamat. Ya, makanya Allah ingatkan kita apa? Yauma la tanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat, harta yang kita miliki, rumah yang kita punya, kontrakan berpintu-pintu yang sudah kita punya, itu semuanya tidak ada manfaat sama sekali. Dan itu sudah kita ketahui dari awal kita masuk ke dalam tanah. Apa yang kita miliki tidak ada yang kita bawa satupun jamaah, tidak ada. Ya, cincin, emas batangan, HP, semuanya kita cinta itu tidak kita bawa. Dan memang nanti pada hari kiamat Allah gak butuh, Allah gak lihat kita. Mereka yang selamat adalah ya qalbun salim, yang memiliki hati yang sehat. Yang di dunia selamat dari penyakit pelit, selamat dari penyakit bakhil jamaah sekalian. Ini ancamannya. Dan juga mereka yang memiliki hewan ternak, kemudian tidak dikeluarkan zakatnya. Apa kata Nabi SAW? Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala gunamin la yuaddi minha zakataha illa butihalah yawmal qiyamah biqa'in qarqar tantahu biquruniha wa tatau bihfafiha kullama nafidat alaihi ukhraha adat alaihi ulaha. Tidaklah seseorang memiliki unta, sapi, kambing, ini hewan yang wajib dikeluarkan zakatnya, ya, atau juga kerbau. Kemudian nanti pada hari kiamat hewan-hewan tersebut akan memiliki tanduk yang akan menanduk dia dan akan nginjak-nginjak dia. Ketika dirinya hancur, maka Allah ganti ya seperti semula lagi. Nah, ini ancamannya jemaah. Ya, dan juga orang yang enggan membayar zakat ini menjadi sebab turunnya bencana. Kenapa negeri kita selalu ditimpa bencananya sekalian? Bahkan tahun ini, 2 bulan terakhir ini, Allah timpakan bencana langsung di 3 tempat. Ya, di darat, di laut, di udara. Di darat Allah timpakan gempa bumi yang sangat dahsyat, yaitu terjadi di Lombok, di Palu. Mereka yang berada di sana jamaah sekalian, itu benar-benar mereka merasakan seperti kisah kaumnya Nabi Lut. Kita tahu bagaimana kisah kaumnya Nabi Lut Allah binasakan, di mana permukaan bumi yang di bawah menjadi di atas. Dan sama seperti di Palu jamaah sekalian. Saya mendengar cerita dari salah satu teman di sana gitu kan, itu tanah udah kayak blender. Jadi mau lari kemana udah gak ada. Walaupun dia sadar itu gempa dia bisa lari, tapi gak bisa lari kemana-mana. Ya, dia lari ternyata tanah itu udah bergerak muter. Ya, sekarang kita lihat pemandangan yang ada di sana. Ya, rumah sudah tidak ada, yang ada hanyalah lumpur. Ketika dikeruk 6 meter, 7 meter baru kelihatan atap rumah. Nah, ini jamaah sekalian sebagai bentuk bencana azab di darat. Di laut apa yang terjadi? Tsunami. Ya, di udara pesawat jatuh. Ini ujian jamaah. Ini bencana yang harus kita nyadar. Ya, apa di antara sebabnya? Ini barangkali banyak bayar zakat. Memang kita sebagai umat Islam harus yakin terjadinya bencana karena disebabkan karena apa namanya? Maksiat. Coba kalau kita pelajari Al-Quran, maka kita akan dapati kisah-kisah dibinasakannya umat-umat terdahulu. Allah binasakan kaumnya Nabi Nuh dengan mengirim air bah yang sangat dahsyat. Allah mengirim teriakan yang sangat kencang kepada kaum Samud hingga memutus jantung-jantung mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan.
Allah kirim angin yang kencang kepada kaum Ad. Apa yang terjadi? Mereka binasa semuanya. Ya, demikian pula Allah binasakan kaumnya Nabi Syuaib. Kenapa? Karena mereka mengurangi timbangan. Allah Subhanahu wa taala membalikkan permukaan bumi menjadi di atas. Dia di atas menjadi di bawah. Dan bukan hanya itu, dilemparkan dengan batu yang keras kepada kaumnya Nabi Lut. Ternyata apa? Mereka melakukan apa? Homoseksual, lesbian. Ternyata jamaah sekalian, maksiat-maksiat yang menjadi pemicu datangnya bencana yang ada di zaman dahulu, maksiat itu semua ada di zaman sekarang. Ada sebenarnya zaman sekarang. Orang mau mengurangi timbangan banyak. Korupsi terang-terangan. Kalau dulu mungkin korupsi di bawah meja, sekarang meja-mejanya diambil. Terang-terangan gitu kan. Nah, mencuri, homoseksual, lesbian yang hendak dilegalkan dengan dalih kebebasan. Ini yang menjadi sebab turunnya apa? Bencana. Ya. Oleh karenanya hendaklah kita ingat akan aturan-aturan di dalam Islam. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kita buka tanya jawab. Silakan mungkin di antara jamaah. Kita masih banyak pembahasan zakat, tapi kita buka tanya jawab saja jamaah. Silakan. Yang bertanya tentang zakat. Iya, yang bertanya saya kasih buku. Ini ada buku. Daripada beli. Silakan. Nah, ini Solo paham kan? Iya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum. Tadi kan disebutkan sedekah itu diberikan yang terbaik untuk orang terdekat. Apakah zakat bisa seperti itu? Diberikan kepada keluarga atau kepada orang tua? Iya. Nah, ini Pak ya, buku buat Bapak ya. Nah, pilih silakan pilih nanti aja kita dulu. Iya. Perlu kita pahami istilah-istilah yang berkaitan dengan ibadah harta. Iya. Yang pertama ada istilahnya sedekah. Sedekah itu yang namanya sedekah, ini cakupannya sangat luas. Sedekah artinya kita memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, seperti kayak gini, saya menyampaikan ilmu, ini adalah sedekah. Kemudian kita bantu orang lain, itu namanya sedekah. Namun sedekah secara khusus artinya kita memberikan harta kepada orang lain. Dan sedekah ini ada dua. Ada sedekah wajibah, ada sedekah mustahabah. Sedekah wajib inilah yang disebut namanya apa? Zakat. Zakat. Adapun sedekah yang mustahabah artinya sedekah biasa. Kita memberikan harta kepada orang lain. Nah, di sana ada sebuah hadis yang menyebutkan seutama-utamanya kita bersedekah adalah kita berikan kepada orang yang terdekat dengan kita, keluarga kita. Maka ketika dia memberikan zakat kepada keluarganya, mungkin kepada bibinya, pamannya, adiknya, maka dia mendapatkan dua pahala. Yang pertama, pahala silaturahim, dia menyambung hubungan baik dengan keluarganya. Yang kedua, dia mendapatkan pahala apa? Pahala sedekah. Yang perlu kita cermati di sini, apakah semua anggota keluarga kita boleh mendapatkan zakat dari kita? Seperti misalnya hukum memberikan zakat harta kepada ibu bapak, hukum memberikan zakat kepada anak kita. Waktu ini kayaknya saya udah wajib zakat nih, udah setahun, udah kayak nisab, udahlah saya ambil 1
1 juta untuk bayar SPP anak saya dengan niat zakat. Atau mungkin istri, ya, gak usah pakai uang belanja, udah ini buat zakat aja, gitu kan. Maka orang-orang yang wajib untuk kita memberikan nafkah, artinya di bawah tanggungan kita, maka kita tidak boleh membayar zakat kepadanya. Sekali lagi, suami tidak boleh membayar zakat kepada istrinya, kepada anaknya, dan juga kepada orang tuanya. Ya, kenapa? Karena nanti akan menggugurkan kewajiban dia yang lain, yaitu memberikan apa? Memberikan nafkah. Ya, jadi nggak boleh. Suami itu kewajiban kepada istrinya adalah memberikan nafkah, bukan bayar zakat. Tapi kalau kebalikannya, istri bayar zakat ke suaminya, boleh nggak? Suaminya awalnya kerjanya bagus, ternyata di PHK. Akhirnya usahanya nge-grab gitu kan. Ya mungkin saya dapat 100.000, 20.000. Istrinya PNS. Ya, gajinya gede. Setiap bulan misalnya 10 juta gitu ya. Akhirnya ya istrinya sabar gitu kan dengan keadaan suami seperti itu. Setia. Ya. Nah, kemudian ketika saatnya dia bayar zakat, boleh nggak istrinya bayar zakat ke suaminya, jemaah? Boleh nggak, jemaah? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena seorang istri tidak wajib untuk memberikan nafkah. Justru ini paling utama bagi para istri ini. Ya, sedekah yang terbaik adalah dengan orang yang terdekat dengan kita. Adapun kepada adik, kita lihat kok adik kita kayaknya susah ekonominya, nggak apa-apa, karena tidak ada kewajiban bagi kita untuk memberikan nafkah pada adik kita. Paman, boleh nggak? Boleh memberikan zakat kepada paman, kepada bibi, ponakan, sepupu. Nah ini, jadi jangan dulu kita berikan kepada orang lain kalau kita melihat keluarga kita ada yang ada yang miskin, ada yang susah. Jelas apa maksudnya? Iya. Nah, ada lagi? Silakan. Salam. Mungkin para jamaah juga bertanya masalah harta siapa yang disebutkan seperti misalkan emas, Iya. uang, dan mobil dan harta lainnya, terutama misalnya yang mobilnya ada 2, mobilnya ada 3 misalnya. Iya. Kalau dipakai semua ini untuk mobil itu apakah di Jakarta? Iya. Kemudian kisaran-kisarannya lah, gitu ya. Iya. Cuma ada yang belum paham mengenai kayak harta emas atau uang musim itu berapa dan harus dibayarnya kemana. Iya. Dan harus perkiraannya itu seperti apa, sehingga mereka ada rasa saya harus bayar zakatnya berapa seperti itu. Nah, iya. Iya, ini pertanyaannya bagus. Ya memang ini salah satu pertanyaan yang akan ada ketika kita bahas masalah zakat. Ya. Karena memang keterbatasan waktu kita, makanya tadi saya sampaikan hanya berkaitan dengan pembahasan kita, yaitu mengingatkan tentang pentingnya apa? Zakat. Untuk membahas masalah ini itu memang memerlukan waktu khusus, ya, kajian khusus. Ya tadi saya rencananya ingin membahas di pertemuan yang akan datang, tapi dengan adanya pertanyaan ini, karena memang kita butuh penjelasan, maka perlu saya jelaskan secara umum. Jadi jamaah sekalian, Islam adalah agama yang mudah. Di antara kemudahan Islam bahwa ternyata tidak semuanya harta yang kita miliki wajib dikeluarkan zakatnya. Kita punya rumah, punya mobil, punya motor, itu semuanya tidak wajib dizakati. Karena zakat ini sifatnya ada tauqifi. Apa maksud tauqifi? Mewajibkan suatu barang untuk dizakati harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Seperti zakat-zakat yang wajib dizakati adalah hewan ternak.
Hewan ternak pun nggak semuanya. Ayam hewan ternak nggak? Hewan ternak, bebek, puyuh, hewan ternak semuanya. Tapi tidak wajib dizakati. Hanya unta, sapi, kambing, kerbau, domba. Ayam enggak. Ayam tidak. Ya, orang yang punya ayam tidak wajib zakat. Kemudian yang kedua adalah 2 alat tukar, emas, perak. Yang sama dengan emas, perak adalah uang. Ya, tabungan. Kalau tabungan kita mencapai nisab emas, ya, nisab itu artinya batas minimal. Nisab emas itu adalah 85 gram. Ya, dan kita simpan 85 gram ini selama setahun. Maka kita punya tabungan wajib bayar zakat jika sudah mencapai harga emas itu 85 gram. Contoh kalau misalnya harga emas 1 gram 500.000. 500.000 dikali 85 sama dengan 42.500.000. Berarti kalau kita punya duit segitu tuh 42.500.000 atau di atasnya 50, 60, 70, 100 dan kita punya tabungan itu udah setahun, wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5% dari uang kita. Ya. Nah, ini 2 alat tukar. Kemudian juga harta perniagaan. Artinya barang dagangan. Artinya kita punya toko. Makanya kalau kita punya toko, punya usaha, dihitung tuh semua. Modalnya berapa, keuntungannya berapa, buat pembukuan. Setiap tahun kita kalkulasi. Keuntungannya berapa, modalnya berapa, kita punya utang di luar berapa. Jadi kita hitung keuntungannya, kemudian kita bayar hutang. Nah, sisanya sama nggak dengan nisab emas 85 gram? Kalau memang sama, berarti kita wajib bayar zakat perdagangan. Kemudian juga barang tambang, ya hasil-hasil tambang, ya maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Maka dari sini jamaah sekalian, ya rumah, kemudian kita punya motor, mobil, ini tidak wajib dikeluarkan zakat, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan masalah itu. Demikian pula yang sering menjadi pertanyaan, yaitu zakat profesi. Di sebagian tempat kita kerja mungkin setiap bulan dipotong berapa itu? 2,5%. Apakah yang dianggap zakat? Saya jawab tidak dianggap zakat, jangan. Jadi nggak ada istilahnya zakat profesi. Nggak ada kita yang namanya setiap bulan harus mengeluarkan 2,5%. Kenapa? Karena yang namanya zakat itu wajib jika ada sebab-sebabnya. Seperti sholat, kita sholat zuhur jika ada sebabnya, itu tergelincirnya matahari. Kita sholat maghrib baru wajib ketika terbenamnya matahari. Di sana ada 2 syarat wajib zakat. Nisab haul. Apa jamaah? Nisab haul. Nisab itu artinya hartanya sudah mencapai nisab. Tadi 82.500.000 gitu kan. Nah kalau dia gaji cuma 5 juta, 10 juta, udah wajib belum itu? Belum wajib. Ya berarti belum terpenuhi. Ini nih sebabnya. Kemudian yang kedua haul. Yang namanya wajib zakat ketika uang itu sudah mengendap berapa tahun? Setahun. Nah dia zakat profesi setiap bulan 20%, udah belum sampai nisab dan juga belum mencapai apa? Haul. Kan niatnya cuma sedekah. Berarti kalau niatnya sedekah, nanti setelah setahun hartanya juga wajib diapain? Dizakati lagi. Jadi pendapat yang kuat tidak ada yang namanya zakat apa? Profesi. Dan juga di zaman Nabi, sahabat ada yang berprofesi sebagai gubernur ini dan itu yang lainnya, mereka dari pungut zakat. Tapi ingat walaupun tidak wajib zakat, kita dianjurkan membayar apa? Sedekah infak. Nah, mungkin itu secara umum aja. Jadi paham? Nah, barangkali mungkin di pertemuan yang akan datang saya akan coba untuk lebih luas membahas masalah ini. Iya. Saya pernah di salah contoh ketika mau bayar zakat fitrah itu. Nah, ada orang yang bawa uang sekitar 20 sekian juta lah. segepok gitu kan. Tapi dia nggak ngerti gitu. Pak, pokoknya saya ini mau zakatin harta saya. Ditanya, harta bapak apa aja? Gitu. Dia nggak, pokoknya saya bingung katanya. Ini saya kasih begitu. Seperti itu, nah itu takutnya udah kita bayar tapi iya. malahan. Ya, kalau dia membayarkan seperti itu, ya mungkin dianggap sebagai apa?
sedekah kali ya, jangan sebagai infak sedekah. Ya tapi untuk lebih berhati-hatinya ya agar kita ibadah tidak ngelansul gitu kan, biasa siaga, maka harus paham fikih zakat ini. Jangan sampai terlewat, jangan sampai berkurang juga begitu kan. Nah ini tentang masalah zakat hitungannya mungkin selalu kita akan sampaikan di video yang akan datang. Oh tanah wajib zakat dari mana? Tidak. Kita punya tanah 1 hektar, 2 hektar tidak wajib untuk bayar zakat. Kenapa? Karena itu barang yang tidak wajib untuk zakat. Tapi ingat ya mas kalian, kadang kan orang tuh beli tanah niatnya macam-macam. Ada yang dalam rangka supaya nggak kena zakat, ini beda lagi. Makanya kembali kepada diri kita. Sekali lagi kembali kepada diri kita. Ya. Kalau sekedar mungkin invest, mungkin untuk tabungan anak-anak kita gitu kan, ini nggak masalah, boleh. Dan tidak ada wajib zakat. Tapi tetap kita disuruh untuk apa? Bersedekah. Ya. Nah, cukup ya. Udah jam 6. Demikian. Silakan Pak. Pas 3 ini ya. Dari pertanyaan nanti silakan ambil bukunya. Gimana Pak? Kan kalau dari sampai kita hanya ada mengenai zakat, zakat sedekah gitu ya. Iya. Nah, kalau mengenai masalah sumbangan iuran itu masuk ke dalam Iuran kan macamnya banyak Pak ya. Ada iuran wajib RT RW, ya, ada iuran BPJS segala macam. Nah kalau yang hal-hal seperti itu ya sifatnya bukan sedekah karena itu tentu kembali kepada kemaslahatan kita, iya kan? Musola, iuran musola, musola dulu termasuk amal jariah Pak. Iya, makanya jamaah sekalian, tatkala kita bersedekah, kita tidak hanya melihat sedekah itu berlipat ganda, tapi kita lihat juga manfaat dari sedekah tersebut. Enggak apa-apa dalam kita bersedekah itu hitung-hitungan nggak masalah ya Mas. Maksud hitung-hitungan di sini kita memilih mana yang lebih banyak pahalanya. Di antara sedekah yang paling utama adalah sedekah yang sifatnya jariah. Jariah itu yang manfaatnya lama panjang. Ya, ketika kita misalnya menyumbangkan harta kita untuk bangun musola, ya, atau juga untuk beli AC, beli ini segala macam, maka ketika AC itu masih ada, terus mengalir pahalanya, walaupun kita sudah meninggal. Ya, walaupun ini tidak kita rasakan secara langsung gitu kan, ya, maka nanti kita akan mendapatkan balasannya pada hari kiamat atau ketika kita berada di alam kubur, ya. Dan juga jamaah sekalian, jangan pelit ya ketika ada orang minta sumbangan untuk membangun masjid, ya. Dan juga jangan hanya kita membangun masjid yang ada di perumahan kita. Kadang ketika dia memberikan, ini yang harus kita hilangkan ya, ketika dia menyumbangkan hartanya membangun masjid di perumahannya, kadang-kadang ada rasa apa? Bangga, ingin dilihat, ya ini kita harus hilangkan. Ya, kalau memang ada kesempatan di masjid yang lain, udah kita kasih sumbangan 10 juta, udah. Kalau bisa jangan pakai disebut nama kita. Itu menjadi rahasia kita antara kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang yang paling berat jemaah. Ya, jadi gitu Pak ya. Terus kalau gimana? Masalah sumbangan yang di jalan itu kan sumbangan buat masjid musola, ya, boleh nggak? Yang muslim kan, muslim itu bagaimana? Boleh. Jadi hukum non muslim memberikan sumbangan untuk membangun masjid boleh atau tidak? Boleh. Ya, boleh. Selagi tidak diketahui harta itu tersebut dari harta yang haram. Kalau dia misalnya ngasih tahu, Pak, ini ada bunga bank buat bangun masjid, kita tolak. Tapi kalau dia hanya ngasih aja gitu kan, maka gak apa-apa kita terima. Dan kita juga tidak boleh bersusah payah. Artinya setiap dia nyumbang kita tanya dari mana Pak duitnya? Gak perlu. Nah, tapi sebaiknya tidak meminta sumbangan di jalan. Sekali lagi, sebaiknya kita tidak meminta di jalan. Kenapa? Yang pertama mengganggu. Ya, mengganggu sekali. Di tengah-tengah bikin portal, bikin apa gitu kan? Macet. Ya, macet. Yang kedua, ifah kita itu jadi apa ya? Izzat kita itu jadi turun di tengah orang-orang kafir.
umat Islam tuh minta-minta tengah jalan, kan malu kita, ya mengemis gitu kan. Ya sekiranya boleh kita minta sumbangan, mungkin pakai proposal, kita datang, ya itu lebih baik secara rahasia begitu. Nah, jelas Pak? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, dia nanya bukunya lumayan.